Hai semua, lanjut langsung ke episode 6 ya. Di episode ini JH tampak kebingungan karena dia disuruh menuju lantai 9, tetapi lift bukannya ke atas tetapi ke bawah. Lalu JH memasuki ruangan rahasia yang semua orang tidak bisa masuk kecuali diizinkan masuk oleh Bu Choi, dan ruangannya pun luar biasa canggihnya. Dan di sana tampak Bu Choi dan staf kepercayaannya sedang rapat, dan JH menunggu di luar sampai mereka selesai. Miran dan Bibi yang ikut senang atas keberuntungan JH. Walau masih muda, JH sudah bisa masuk klub 9, dan Anna yang tampak memperhatikan percakapan mereka berdua, dan Anna kini mengetahui kalau JH sedang tidak memantaunya dari CCTV. Semua staf tampak tidak senang dengan kehadiran JH di klub 9, tetapi tidak dengan kepala keamanan. Dia sangat ramah dengan JH. Walau hanya sebentar, JH sudah memahami ruangan itu seperti apa. JH mengatakan, "Kenapa kau memanggilku?" Dan Bu Choi menjawab, "Aku ingin mendengar kisahmu." Dan JH tidak begitu saja percaya kepada Bu Choi. Lalu Bu Choi menjelaskan cara kerja tempat itu. Anna yang ingin melarikan diri, dia tampak memantau gerak-gerik Miran. Dan Anna memasuki kamar Miran dan mengambil barang-barang yang dibutuhkan untuk melarikan diri. Sedang di tempat Bu Choi, JH yang mulai menceritakan semua kisahnya karena ingin mengetahui kenyataan tentang Rania. Dengan kematian Rania, JH dituduh membunuh Rania, dan disitulah JH memiliki trauma, tidak bisa menghabisi lawannya. JH ingin mengetahui apa yang dilakukan Papar di sana dan sampai menghabisi Rania. Dan kegelisahan JH pun terjawab dengan semua jawaban cermin. Tampak JH sangat emosi mendengar kenyataannya. Scene berpindah ke Anna yang tampak memakai baju Miran untuk melarikan diri. Dan Anna menaiki sebuah taksi dan dia akan pergi ke rumah lama ibunya. Dan tampak JH akan kembali ke tempat Anna, tetapi Bu Choi melarangnya karena sekarang dia bekerja di klub 9 dan sekarang dia bisa tinggal di JSS. Tetapi JH menolak dan tetap pergi. Tampak Bu Choi tersenyum dengan perkataan JH yang menganggapnya sebagai teman. Lalu scene berpindah ke Anna yang sudah sampai di tempat dia tinggal bersama ibunya dulu. Anna mengenang semua masa indah bersama ibunya, dan Anna tampak sedih dan merindukan ibunya. Dan Anna tampak menyusuri jalanan yang pernah dia lewati dulu bersama ibunya. Dan tidak sengaja Anna berhenti di sebuah studio foto. Tampak terlihat dari luar ada foto dirinya bersama ibunya dipajang di depan studio itu. Lalu Anna memberanikan diri untuk memasuki studio itu dan menanyakan tentang foto itu kepada pemilik studio. Scene berpindah ke JH yang baru datang, diberitahu kalau Miran tidak kembali dari tadi malam. Padahal seperti yang kita tahu, yang menyamar menjadi Miran adalah Anna. Dan ketika JH mengecek keadaan, ternyata Miran sedang tertidur sangat pulas. Dan ketika mengecek, Anna sudah tidak ada di kamarnya. Si pemilik studio itu bercerita kalau dulu ibunya datang ke studionya untuk foto paspor, dan lalu dia meminta untuk difotokan keluarga, dan Anna baru tahu kalau dia akan pergi ke Amerika. Dan Anna pun baru ingat kalau dulu mempunyai pembantu. Semua kebingungan mencari keberadaan Anna. Anna tidak meninggalkan apa membuat mereka semua kebingungan, tetapi tiba-tiba di ponsel Miran ada laporan kalau kartunya digunakan menaiki taksi, lalu mereka pun mengejar jejak Anna. Sedangkan Anna yang datang ke rumah sakit, dia mencari pembantunya yang dulu, dan setelah menemuinya ternyata dia sudah pikun, tetapi mengingat nama ibu Anna dia langsung teringat. Tetapi ingatan Bibi ini tidak seperti dulu, lalu dia pun pikun lagi. JSE sudah memasuki rumah sakit, tetapi sayangnya kalau Anna sudah mengetahui karena dia mengambil radio Miran, lalu Anna kabur dengan berpakaian biarawati. Anna pun bebas. Bu Choi yang akan ada acara di gereja, dia melihat ada seorang nenek, lalu Bu Choi membantunya agar semua orang memujinya. Sedangkan
Pak Park dengan arogannya menerabas masuk tanpa memikirkan orang lain, dan semua orang tampak tidak menyukainya. Ternyata Anna menyamar menjadi biarawati dan memasuki gereja itu, dan ayah Anna langsung melihatnya dan memberitahu Bu Choi, dan Bu Choi tampak kesal melihatnya. Lalu tim Jesus mulai beraksi, tetapi dihentikan oleh pendeta. Semua orang menikmati lagunya kecuali Bu Choi dengan suaminya. Selesai menyanyikan lagu, semua biarawati hendak pergi, tetapi Anna yang tetap berdiri dan menyanyikan lagu sekali lagi tampak suami Bu Choi, dan Bu Choi sangat ketakutan takut kalau Anna membongkar semuanya. Mereka semua ketakutan, tetapi Anna memutuskan untuk pergi. Lantas Jeha mengejar Anna, tetapi Anna sudah pergi dan meninggalkan sebuah surat yang berisi kalau dia menyuruh ayahnya mencarinya karena dia tersesat. Tetapi ayahnya yang membacanya tidak tahu tempat yang dimaksud Anna, lalu Bu Choi pun sangat marah dan mereka bertengkar. Bu Choi dan suaminya berdebat dan saling menjatuhkan satu sama lain. Semua CCTV dikerahkan untuk mencari Anna. Anna ternyata ada di taman kota. Dia berharap ayahnya menemukannya, dan taman itu dulu adalah tempat hiburan yang dulu sering ayahnya dan ibunya mengajak Anna pergi ke sana. Di taman ada dua perempuan yang sedang berfoto dan tidak sengaja di belakangnya ada Anna. Akhirnya, mereka menemukan keberadaan Anna dan mereka dengan sigap mendatangi lokasi Anna. Anna berharap ayahnya datang menemukannya hingga dia berhalusinasi, tetapi yang datang adalah Jeha. Dan Anna menanyakan di mana ayahnya, dan Jeha menjawab kalau ayahnya sibuk, dan Jeha berbohong kalau Jeha disuruh oleh ayahnya datang menjemput Anna, dan Jeha memberikan es krim ke Anna, dan Anna memakannya, karena Jeha bilang itu adalah pemberian ayahnya. Anna menceritakan kalau dulu dia sangat bahagia bersama ayah dan ibunya. Anna menceritakan kisah hidupnya ke Jeha sambil nafas terengah-engah, entah apa yang terjadi padanya, tetapi Jeha tidak menyadarinya. Kini Jeha tahu dan Jeha pun panik dan berusaha memanggil ambulan. Mereka semua baru menyadari kalau Anna alergi stroberi. Jeha pun memberikan nafas buatan. Bagaimanakah nasib Anna? Sampai jumpa di episode berikutnya ya.